Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat waffaqani wa waffaqakumullah. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang karena nikmatnya, yang karena izinnya, kita bisa kembali bertemu pada malam hari ini untuk bersama-sama menunaikan perintah Allah, bersama-sama menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam rangka talabul ilm. Tentu kita semua ingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam hadis beliau yang sahih. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sehingga tidak jemu-jemunya kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi maupun kepada kaum muslimin sekalian yang kami cintai karena Allah, marilah kita bersemangat untuk talabul ilmi ini dalam rangka kita menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam rangka kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena yang namanya takwa itu hakikatnya adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Talq ibnu Habib rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengemukakan tentang definisi takwa, definisi yang paling baik insyaallah ta'ala. Bahwa takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ala nurin minallah, yang dilandasi dengan cahaya, dengan petunjuk, dengan nur, dengan bimbingan, dengan huda, dengan basirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu petunjuk yang ada dalam Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, maupun As-Sunnatun Nabawiyah, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam itu juga merupakan bimbingan, merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu 'anil hawa, tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkannya itu adalah berdasarkan wahyu, dari bimbingan wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi ketakwaan itu kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas petunjuk, di atas bimbingan, di atas cahaya dari Allah. Tarju thawaballah, engkau harapkan
darinya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antajtaniba ma'siyatallah, dan engkau menjauhi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, ala nurim minallah, yang juga dilandasi dengan cahaya, dengan petunjuk, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, engkau takut akan datangnya, akan ditimpakannya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingin garis bawahi di sini, bahwa dalam kita menjalankan ketaatan, dalam kita menjauhi kemaksiatan, itu semua dilandasi dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan petunjuk, dengan bimbingan nur cahaya, dengan bimbingan al-huda, yakni petunjuk ya, dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak serampangan, karena sebahagian orang, sebahagian saudara-saudara kita, waffaqahumullah wa hadahumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka mengerjakan suatu amalan yang mereka sangka itu adalah ketaatan kepada Allah. Demikian pula mereka meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhi suatu perbuatan yang mereka kira itu merupakan bentuk perbuatan menjauhi larangan Allah. Ternyata itu karena tidak dibimbing dengan ilmu syar'i, karena tidak dibimbing dengan petunjuk dari Alkitab was sunnah, maka jadilah apa yang dikerjakan itu bukan termasuk bagian dari ketakwaan. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, ada orang yang niatnya bagus, ingin mengajak orang kepada Islam misalnya, ingin membuat orang masuk Islam misalnya, tapi dia berdakwah dengan orang-orang non-muslim dengan cara-cara yang kasar, dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ia memulai dengan perkara-perkara yang bukan pokok-pokok agama, bukan usul, bukan termasuk ahammul amr, bukan termasuk perkara yang paling penting dalam agama ini. Dia mengajak orang agar meninggalkan kekufuran, kesyirikan, tapi caranya dengan berbuat kerusakan, berbuat onar, berbuat serampangan, diatasnamakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Apakah ini ketakwaan kepada Allah? Jawabannya, ini sama sekali bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, sebagai contoh dalam hal dakwah ini, coba kita perhatikan bagaimana Allah Jalla wa'ala memerintahkan dua orang nabi pilihannya, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, untuk berdakwah, mengajak kepada Fir'aun, orang yang paling kafir sedunia di masa itu, orang yang paling membangkang, bahkan sudah mengaku dirinya Tuhan, orang yang bahkan telah berbuat kezaliman kepada Bani Israel, banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang Allah katakan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa alaihimassalam? Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa, wahai Nabi Harun, kepada Fir'aun, dakwahilah dia. Innahu tagha, dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah oleh kalian berdua, katakanlah oleh kalian berdua di hadapannya perkataan-perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia, yakni Fir'aun, mau ingat kepada Allah atau takut kepadanya. Ini ada di surah Toha. Jadi sekali lagi, kita dalam beramal, dalam melaksanakan berbagai ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, menghindar dari siksa Allah, menyelamatkan diri dari murka Allah,
itu semua dibutuhkan padanya ilmu, dibutuhkan padanya huda, petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Sehingga ini kita harapkan memotivasi diri kita untuk lebih bersemangat dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dijelaskan oleh sebagian ulama, termasuk diantaranya jalan-jalan yang bukan jalan-jalan secara hissi, bukan jalan secara makna yang sesungguhnya, termasuk diantara jalan di sini, dia membaca buku-buku agama yang bermanfaat, dia mengikuti kajian ilmu syar'i, meskipun grup Telegram, melalui siaran lain sebagainya, yaltamisu fihi ilman, di mana dia bermaksud dalam menempuh jalan itu untuk mencari ilmu agama, mengharapkan darinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju kepada surga. Ini merupakan balasan yang sesuai dengan amalan yang dikerjakannya. Innal jazaa'a min jinsil amal. Kaidahnya dalam ilmu syar'i, kaidahnya dalam ilmu akidah, innal jazaa'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan, baik itu pahala ataupun dosa, itu sesuai dengan amal perbuatan yang dikerjakan. Ketika seorang dia berupaya untuk menempuh jalan meraih keridhaan Allah, menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Jalla wa'ala membalasnya dengan balasan yang sejenis, yakni memudahkan baginya jalan, membukakan untuknya jalan yang mudah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemarin kita telah membaca pendahuluan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Fiqih muyassar, fiqih yang mudah, berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan masuk pada kitab At-Taharah. Masuk pada kitab yang pertama, yakni kitab At-Taharah. Kitab tentang bersuci. Kitab tentang bersuci atau kitab At-Taharah ini ada beberapa bab. Kita masuk pada bab yang pertama, Al-Babul Awwal, bab yang pertama. Fi ahkamit taharati wal miyah. Bab mengenai hukum-hukum bersuci. Bab mengenai hukum-hukum taharah wal miyah, dan mengenai jenis-jenis air, yakni kaitannya dengan kebolehan untuk bersuci. Wa fihi iddatu masaila, dan padanya, pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fit ta'rifi bit taharati, mengenai definisi taharah, wa bayani ahammiyatiha, dan penjelasan mengenai pentingnya taharah tersebut, wa aqsamiha, dan macam-macam atau jenis-jenis taharah. Jadi masalah yang pertama membahas mengenai definisi taharah, pentingnya taharah, dan macam-macam atau jenis-jenis daripada taharah tersebut.
Al-awwalu yang pertama, ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Pentingnya taharah dan macam-macamnya. At-taharatu hiya miftahus salati. Taharah itu merupakan kuncinya salat. Ya, taharah merupakan kuncinya salat. Wa akidu syurutiha, dan dia merupakan syarat salat, ya, syarat sahnya salat yang paling penting. Ya, ini dalilnya, meskipun tidak disebutkan dalam kitab ini, ada dalilnya dari hadis Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kuncinya salat itu ialah bersuci. Pengharamannya, yakni pengharaman untuk melakukan sesuatu yang dilarang di dalam salat seperti berbicara, makan, minum, pengharamannya adalah takbir, maka dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang pengharaman, takbir yang mengharamkan, mengharamkan dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam salat. Wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam salat adalah at-taslim, salam. Ya, di sini dari hadis ini sebenarnya banyak sekali makna yang bisa diambil, di antaranya ya para ulama mengatakan bahwa salam yang diwajibkan dalam salat, yang seseorang itu kemudian bisa sah salatnya, itu adalah salam satu kali ke kanan ini. Karena di sini lafaznya wa tahliluhat taslim, dan penghalalannya adalah taslim, satu salam. Kalau dua kan taslimatain, ya, taslimatain, dua salam. Ya, taslim itu satu kali bersalam ke kanan. Inilah sebagian ulama seperti fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika orang satu kali salam, salat ke kanan, assalamualaikum, sudah sah. Artinya assalamualaikum dan dia kentut, sudah sah salatnya. Tidak ada masalah, tidak ada kewajiban mengulangi. Ini diambil dari hadis yang sahih ini. Jadi kembali lagi bahwa taharah adalah kuncinya salat dan merupakan syarat salat yang paling penting. Wasyartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Dan yang namanya syarat itu harus didahulukan, harus lebih dahulu daripada perbuatan yang dipersyaratkan. Ini kaidah. Maka saya beri garis bawah, saya beri tebal, saya beri bold di sini. Ini kaidah dalam ilmu fiqih, ya. Wasyartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Yang namanya syarat, kalau Bapak Ibu mendengarkan ada kata syarat, maka syarat itu adalah kewajiban yang harus didatangkan sebelum mengerjakan suatu perbuatan yang dipersyaratkan. Kalau perbuatan yang dipersyaratkan itu misalnya salat, dan syarat salat adalah bersuci, maka bersuci itu harus didahulukan sebelum salat. Bukan sholat dulu baru bersuci, atau bersuci di tengah-tengah sholat, tidak. Ya, ini yang namanya syarat. Ini kaidah fikih. Jadi Masya Allah, ya, kitab ini mudah disusun dan banyak di sini faedah yang bisa kita ambil. Wa taharatu ala qismain, dan taharah bersuci itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang A, al-qismul awal, yang pertama, taharatun ma'nawiyatun. Taharah secara maknawi. Atau kalau bahasa kita, taharah secara batin, secara batiniyah. Ya. Wahya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi
wa kulli ma rana alaih. Yakni pensucian kalbu atau jiwa atau diri dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan dari segala sesuatu yang menutupi atau mengotori atasnya. Ya, rana alaih menutupi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun di surah Al-Mutaffifin ya. Wahia ahammu min taharatil badani. Dan taharah ma'nawiyah, membersihkan diri, membersihkan kalbu dari kesyirikan, dari kekufuran, kemaksiatan, dan segala macam penyakit-penyakit hati, itu lebih penting daripada taharah badan, daripada mensucikan badan. Ya. Artinya bukan berarti tidak perlu taharah badan, sebagaimana kata orang-orang sufi, yang penting mensucikan hati saja. Kalau hatinya sudah suci, sudah nggak perlu lagi taharah badan, nggak perlu lagi sholat. Bukan begitu, tapi maksudnya dari sisi urgensinya, dari sisi kedudukannya, taharah ma'nawiyah itu lebih jauh-jauh lebih penting. Karena itu menyangkut akidah, menyangkut permasalahan tauhid. Maka di sini dijelaskan wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasis syirki. Tidak mungkin terrealisasikan taharah badan, tidak mungkin terrealisasikan pensucian badan bersamaan dengan adanya kotoran-kotoran atau najis-najis kesyirikan. Ya. Orang berwudu, orang mandi, orang tayamum, tapi dia bergelimang dalam kesyirikan. Maka tidak ada gunanya wudunya, mandi besarnya, tayamumnya, karena semua itu ibadah. Wudu, mandi, tayamum itu ibadah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu kadang-kadang lupa bahwa itu ibadah. Kita ingatnya kan ibadah itu sholatnya. Padahal ketika kita berwudu itu juga ibadah. Itu dalam rangka imtithalu amrillah, menjalankan perintah Allah. Bukankah Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian, dan seterusnya. Ini dalam rangka imtithalu amrillah. Jadi ketika kita taharah saja itu sudah beribadah. Nah, belum lagi salatnya, belum lagi zikirnya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu ibadah, maka ibadah itu tidak akan diterima. Ya, sebagaimana kita kemarin kalau tidak keliru mempelajari di kitab apa? Khudh aqidatak, ya, kitab akidah itu. Ibadah tidak akan diterima tanpa adanya tauhid. Ibadah tidak akan diterima ketika seorang itu melakukan kesyirikan yang besar, yang mengeluarkan dia dari agama. Ya, gugur amalan-amalan kebaikannya. Ya, sehingga dari sisi ini, taharah ma'nawiyah sangat-sangat penting. Ya, oleh karena itulah kita selain belajar fikih, jangan lupa dan jangan merasa bosan-bosannya untuk belajar ilmu akidah, untuk belajar tauhid. Ya. Ada kajian-kajian tauhid, kita semangat untuk mengikuti. Ada buku-buku yang menjelaskan tentang tauhid, yang menjelaskan tentang hakikat kesyirikan, supaya kita bisa menjauhinya. Kita semangat untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya. Karena itu sangat-sangat penting. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Ini di surat At-Taubah ayat 28. Najis apanya? Ai khubatha'u fi aqaidihim wa a'malihim. Najis atau kotor dari sisi akidah, dari sisi keyakinan dan amal-amal perbuatan mereka. Jadi bukan tubuhnya yang najis, tapi keyakinannya dan amalan-amalannya. Inilah yang dimaksud najis ma'nawi. Sehingga
toharahnya, pensuciannya juga pensucian secara ma'nawi. Ini menyiratkan pentingnya kita untuk belajar akidah, untuk menegakkan akidah yang sahihah, yang benar, yang lurus, sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seorang itu tauhidnya rusak, akidahnya rusak, maka ini akan berdampak pada keabsahan amalan-amalannya. Allah Jalla wa'ala pernah berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari mereka, dari orang-orang kafir itu, nafaqah, yakni zakat atau sedekah mereka, kecuali karena mereka itu ingkar, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga amalan mereka tidak diterima. Ini. Barakallahu fikum. Ini jenis taharah yang pertama. Yang kedua, al-qismu tsani, jenis taharah yang kedua, al-taharatul hissiyatu. Taharah secara hissi. Hissi itu yang nampak melalui panca indera. Jadi taharah secara lahiriah kalau bahasa kita itu. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asqurit taliyati. Dan akan datang rincian pembahasan tentangnya pada paragraf-paragraf berikutnya. Ini tadi poin yang pertama, yakni pentingnya taharah dan pembagiannya. Ini masih dalam masalah yang pertama ya. Yang kedua, ta'rifuha, definisi taharah. Wahia fil lughah, taharah itu secara bahasa maknanya an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdhar. Membersihkan kotoran-kotoran, al-aqdhar, kotoran-kotoran. Wa fil istilah, dan dalam istilah, yaitu istilah fiqih, taharah artinya raf'ul hadath wa zawalul khabath. Nah, ini yang perlu diingat, istilah fiqih. Taharah artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu dalam istilah fiqih. Jadi taharah itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Wal muradu irtifa'il hadasi, dan yang dimaksud dengan mengangkat hadas ialah izalatul wasfil mani'i minas shalah. Menghilangkan sifat-sifat atau keadaan yang melekat pada diri seseorang yang mencegahnya dari mengerjakan sholat. Bahasa para ulama itu jeli ya. Hadas itu dibahasakan irtifa, diangkat. Karena apa? Hadas itu sifat, ya. Bukan benda, tapi sifat, keadaan yang melekat pada diri seseorang. Kan nggak kelihatan, seorang berhadas kecil, berhadas besar kan nggak kelihatan. Jadi bentuknya sifat atau keadaan yang melekat pada diri seseorang. Itu diangkat. Ya. Taharah. Al-mani'i minas shalah, di mana hadas itu tadi menghalangi seseorang dari sholat. Ya. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Bisti'malil ma'i fi jami'il badani in kanal hadatsu akbara, yaitu dengan meratakan air ke seluruh badan apabila hadasnya hadas besar, ya, yakni dengan mandi. Ya, ini cuma secara umum. Jadi di sini ingin diterangkan pendahuluan secara umum. Ya, apa itu hadas, apa itu najis. Nah, kalau hadasnya besar, caranya adalah dengan meratakan air ke seluruh tubuh, yakni dengan mandi. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Dan jika hadasnya kecil, maka cukup dengan membasuh anggota-anggota wudu secara berurutan ya, dengan disertai niyat. Wa in faqadal ma'u aw ajaza anhu, dan bila tidak dijumpai air atau seseorang tidak mampu menggunakannya, misalnya karena sakit, ya, dan lain sebagainya, istamala
ma yanubu anhu, dia menggunakan atau memakai apa yang bisa menggantikan air itu. Secara syariat apa? Wa huwa turab, yakni debu atau tanah yang baik, yang suci. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, dengan tata cara yang diperintahkan oleh syariat. Wa sayati dzikruha insyaallahu ta'ala fi babit tayammumi, dan akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala secara terperinci dalam bab tayammum. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan mengangkat hadas. Nah, sekarang dijelaskan apa itu menghilangkan najis. Wal muradu bizawalil khabathi, dan yang dimaksud dengan menghilangkan najis adalah ay zawalun najasati minal badani wath thawbi wal makan, yakni membersihkan, menghilangkan najis yang terdapat pada badan, pakaian, serta tempat, yakni tempat sholat. Tempat yang digunakan untuk sholat, atau tempat yang digunakan untuk manusia berlalu lalang, manusia berteduh, ini dibersihkan. Adapun tempat-tempat yang memang itu tempatnya najis, misalnya di got, ya tidak usah dibersihkan, ya memang itu tempatnya, ya, tidak usah memberat-beratkan diri. Maka kesimpulannya, fattaharatul hissiyatu ala naw'ain, maka kita dapat menyimpulkan bahwa toharah hissiyah, toharah secara lahiriah itu ada dua macam. Ya. Toharatu hadatsin, yang pertama adalah mensucikan diri dari hadas, mengangkat hadas, wa takhtassu bil badan, dan jenis ini itu khusus pada badan saja. Ya, hadas kan melekat pada diri seorang, pada badan, ya. Ini khusus, jadi mengangkat hadas itu hanya pada badan saja. Yang kedua, wa taharatu khabath, mensucikan najis, wa takunu fil badani wath thawbi wal makani, dan mensucikan najis itu bisa pada badan, bisa juga pada pakaian, dan bisa juga pada tempat yang dipergunakan untuk sholat atau tempat yang digunakan untuk manusia beraktivitas. Ya, barakallahu fikum. Kemudian di sini diterangkan tentang hadas. Ya. Wal hadatsu ala naw'ain. Hadas itu sendiri ada dua macam. Hadatsun asghar, hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu, yakni hadas yang mewajibkan wudu. Wa hadatsun akbar, dan hadas besar, wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yakni hadas yang mewajibkan mandi. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana kitab ini sangat sistematis menjelaskan istilah-istilahnya sebelum kita masuk pada pembahasan fikih. Ya, memang demikian cara para ulama Rabbani dalam mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Dimulai dari yang enteng-enteng, dimulai dari perkara-perkara yang butuh dijelaskan, sampai masuk kepada perkara yang lebih detail dan lebih detail. Wal khabatsu, sedangkan najis itu ala thalathati anwa', ada tiga macam dilihat dari cara pensuciannya. Yang pertama, khabatsun yajibu ghasluhu, najis yang wajib atau yang bisa dibasuh dengan cara dicuci, ya, dibersihkan dengan cara dicuci atau dibasuh. Ya, misalnya air kencing orang yang sudah dewasa, ya, laki-laki atau perempuan, ini dengan cara dibasuh. Kemudian darah haid, ya, juga dengan cara dibasuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa khabathun yajibun nadhuhu, najis yang wajib atau yang cukup atau yang sah dengan cara nadh,
dibasahi tanpa harus membilas atau mencuci. Ini air kencing bayi laki-laki yang dia belum makan atau mengkonsumsi apapun selain daripada air susu ibunya. Demikian pula madhi, ya, madhi air yang keluar dari kubul, dari kemaluan, yang keluar tatkala seorang itu bersyahwat tapi belum memuncak, ya, madhi. Ini dengan cara nadhah, dibasahi, ya, bagian yang najis itu tanpa harus mencuci atau membilas, dibasahi sampai air itu membasahi bagian yang terkena najis. Sebagian orang menyalahartikan nadhah itu dengan memercikkan. Memercikkan itu beda dengan nadhah dalam bahasa Arab, karena nadhah itu maksudnya dibasahi. Adapun memercikkan itu kita ambil air dengan tangan, ya, tangannya dibasahi kemudian dipercikkan, seperti kalau memercikkan orang sedang tidur, nah, itu ya. Bukan seperti itu, ya. Atau apa itu kalau orang Hindu itu kalau pakai daun itu dicelupkan ke air, dipercik-percikkan, bukan seperti itu, ya. Nadhah itu membasahi. Kemudian yang ketiga, wa khabathun yajibu mashuhu, dan najis yang cukup untuk diusap saja. Misalnya ketika seorang istinja cebok, ya, kotoran manusia, baik yang depan maupun yang belakang. Kalau yang belakang, ketika itu masih berada di sekitaran dubur, maka itu boleh disucikan dengan tisu, dengan batu, dan lain sebagainya. Jadi diusap dengan tisu dan sejenisnya. Ini 3 jenis najis ditinjau dari cara pensuciannya. Barakallahu fikum. Kita tambah satu masalah lagi, ya. Al-mas'alatu tsaniyatu. Masalah yang kedua. Jadi masih bab pertama, sekarang masuk masalah yang kedua. Tentang apa? Tentang al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah. Tentang jenis air yang boleh, yang sah dengannya dipakai untuk taharah, untuk bersuci. Ya, jenis air yang boleh, yang sah dipakai untuk bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Taharah itu, bersuci itu butuh kepada sesuatu yang bisa dipakai untuk bersuci dengannya. Yuzalu bihin najas, yang dengannya bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Wa yurfa'u bihil hadath, serta dengannya pula bisa dipakai untuk mengangkat hadath. Apa sesuatu itu? Wa huwal ma'. Sesuatu itu adalah air. Al-ma', air. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'ut tahur. Air yang boleh, yang sah dipakai untuk bersuci secara syariat loh, ya, itu adalah air yang tahur. Dengan memfathahkan huruf ta, tahur artinya air yang suci dan mensucikan. Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Yakni air yang suci secara zatnya, jadi benda airnya itu sendiri suci, tidak tercampuri oleh najis, suci secara zatnya. Al-mutahhiru li ghairihi, dan bisa mensucikan selainnya. Wahua, dan kriterianya al-baqi ala asli khilqatihi. Kriterianya adalah air yang masih tetap di atas asal penciptaannya. Ay ala sifatihi allati khuliqa alaiha. Yakni air tersebut memiliki sifat-sifat sebagaimana asal dia diciptakan. Ya, kita tahulah air, bagaimana air itu sifat-sifatnya. Ya. Disebut juga sebagai air mutlak. Ya. Disebut juga sebagai air mutlak. Air mutlak itu berarti air yang tidak disandarkan pada apapun. Bukan air sirup, bukan air teh, bukan air susu, ya.
bukan air kelapa, ya. Bukan begitu. Ya, karena sudah ada rasa-rasanya di sana, sudah ada kandungan-kandungan yang lain, ya. Intinya bukan itu, sudah ada sandarkan dengan nama sesuatu, itu bukan air mutlak lagi. Insyaallah. Air kelapa, air susu, air teh, air sirup itu bukan air mutlak. Ya. Air mutlak ya tidak disandarkan pada apapun, ya orang namakan itu air. Bahkan kalau bukan air mutlak, itu misalnya kita bawa segelas air susu, orang kan menamakannya langsung namanya susu, nggak pakai air. Bawa segelas air teh, orang kan namakan teh, nggak pakai air teh. Saya minta air teh, aneh itu. Saya minta sirup, kan bukan air sirup. Maka disandarkannya pada namanya, nama benda yang mengubah air itu. Itu ya. Kalau air mutlak di bawah segelas air tidak diberitahu namanya, oh itu air. Meskipun tadi sumbernya dari sumur, sumbernya dari sungai, ya. Sumbernya dari laut, orang kan namakan air. Cuma kalau air laut mungkin ada yang bertanya, "Loh kan air laut kan asin." Ya, karena dia masih berada pada asal penciptaannya. Ya. Ini. Jadi dan juga dari hadis ada nas yang tegas tentang kesuciannya, tentang kesucian air laut. Ya. Sehingga kalau di suatu daerah misalnya, air itu agak berwarna misalnya. Menggali air, airnya agak berwarna. Memang air di situ begitu. Ada bau semacam belerangnya atau bagaimana. Selama belum menghilangkan sifat-sifat kemutlakan air, selama dia itu masih bisa dibilang air, maka itu air mutlak yang boleh dipakai untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Maka para ulama tidak mempermasalahkan air yang tergenang lama di suatu danau, di suatu kolam, karena di sana misalnya ada lumutnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga kan baunya khas, atau air yang ada di suatu tanah ada bau tanahnya, tidak ada masalah karena itu masih pada sifat-sifat asal penciptaannya. Bukan harus air aqua gitu maksud saya, bukan harus air suling gitu. Jadi air yang pada asal penciptaannya. Sawa'an kana nazilan minas sama. Sama saja apakah itu turun dari langit, seperti kalmatari, seperti hujan, wa dhaubith thuluji, atau lelehan salju, ya salju dilelehkan, dipanaskan kan jadi air, wal barat, dan embun, au jariyan fil ardi, atau mengalir di bumi, kama'il anhari wal uyuni wal abari wal bihar, seperti air sungai, air tuk, ya mata air, ya tuk itu bahasa Jawa, mata air, wal abar, sumur-sumur, wal bihar, dan air laut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat ke-11, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dialah Allah yang menurunkan atas kalian dari langit air hujan untuk mensucikan kalian dengannya. Waliqaulihi subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan telah kami turunkan dari langit air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Ini ada di surah Al-Furqan ayat ke-48. Ini membuktikan sucinya air yang berasal dari langit. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini doa iftitah ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berdoa di ujung doa iftitah itu, Allahumma ghsilni, ya Allah, basuhlah diriku, min khatayaya, dari dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wal thalji, dengan salju, wal barad, dan dengan embun. Hadis
riwayat Al-Bukhari nomor 744 dan Muslim nomor 598. Nih. Kok doanya beda Ustadz? Ya, ada beberapa lafaz yang datang. Kalau tidak keliru ini lafaz Imam Muslim. Adapun yang biasa dikenal masyarakat muslimi di Indonesia, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad, itu datang dalam Sahihul Bukhari. Ya. Semuanya bisa dipakai. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahur, suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu. Bangkainya pun halal. Bangkai binatang-binatang laut itu halal. Ya. Coba bayangkan kalau seorang itu diharamkan memakan bangkai dari hewan laut. Ya, menangkap ikan padahal menjaring dengan jumlah yang begitu banyak, sudah mati duluan sebelum disembelih, ya ternyata ya tidak boleh dimakan. Sehingga ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangkai-bangkai laut itu dihalalkan. Sehingga orang itu mudah ya menangkap ikan, menjaring ikan, ya mati duluan, tidak ada masalah. Ya. Dikasih eskan, kemudian diangkut dari laut menuju ke pasar ikan, ya sampai ke tangan kita, sampai dijual di pasar-pasar. Merupakan kemudahan dalam syariat. Ini bukti bahwa syariat kita itu penuh dengan kemudahan, penuh dengan kelapangan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kesulitan sedikit pun di dalam agama. Ya, tidak menghendaki kesulitan di dalam agama. Kemudian yang terakhir, wala tahsulu taharatu bima'i'in ghairil ma'i, dan tidak sah, tidak boleh bersuci atau taharah dengan zat cair selain daripada air. Ya, kal khalli, seperti menggunakan cuka, wal benzini, dan menggunakan bensin, wal asiri, atau dengan menggunakan jus, wal laimuni, atau dengan menggunakan lemon, wa ma syabahu dzalik, dan yang serupa dengan semua itu, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, famtajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, dan apabila kamu tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu, sa'idan thayyiba, dengan menggunakan debu atau tanah yang baik, yang suci. Falau kanatit taharatu tahsulu bima'i'in ghairil ma'i lanuqila adimul ma'i ilaihi walam yunqal ila turab. Jika taharah itu boleh, jika taharah itu sah dengan zat cair atau benda cair selain daripada air mutlak tadi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan orang yang tidak menjumpai air tersebut untuk beralih kepada zat cair selain daripada air tadi. Walam yunqal ila turab, dan tidak diperintahkan untuk beralih menggunakan debu atau tanah. Sehingga dalil ini di surah Al-Maidah ini menunjukkan bahwa ketika tidak menjumpai air mutlak tadi, air yang tidak dikaitkan dengan suatu apapun, ya tidak dikaitkan dengan teh, tidak dikaitkan dengan sirup dan lain sebagainya, maka kalau tidak menjumpai itu maka diganti dengan menggunakan debu atau tanah. Tidak menggunakan zat cair lain. Ini menunjukkan bahwa taharah itu tidak sah kecuali dengan air yang mutlak, yang suci dan mensucikan. Ini secara umum ya, meskipun nanti ada rincian-rincian di antara para ulama, misalnya tentang kesucian
najis ya, mensucikan najis yang mengenai badan misalnya kita terkena percikan air kencing misalnya, sebagai contoh terkena percikan air kencing. Kemudian kita setelah itu ketumpahan teh atau ketumpahan air kelapa atau ketumpahan susu ya. Maka ya sebagian para ulama menjelaskan itu suci ya. Sudah suci karena zat najisnya hilang. Dan ini pendapat yang kuat ya, pendapat yang punya sisi. Kenapa? Karena memang yang diinginkan kan menghilangkan najisnya, menghilangkan ainun najas, menghilangkan benda najisnya. Cuma ketika dirinci ya, tidak semua najis bisa seperti itu. Misalnya seperti najis jilatan anjing itu tidak boleh disucikan dengan selain air. Demikian pula najis yang menggenangi pakaian misalnya itu tidak bisa disucikan dengan selain air. Sana akan ada perincian-perinciannya. Malam ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Tidak jauh dari tempat saya ada perumahan yang sering kebanjiran. Pertanyaannya, apakah air banjir bisa dipakai untuk berwudu? Bukankah air banjir bercampur dengan berbagai macam najis? Barakallahu fikum. Pertanyaan ini nanti akan ada jawabannya ketika kita belajar bab atau masalah yang ketiga. Ya. Berarti masih selang 2 kali pertemuan lagi. Jadi membahas air yang kecampuran benda najis. Ya, insyaallah ta'ala mohon bersabar. Kita akan jawab pertanyaan ini di pertemuan yang cocok dengan apa yang ditanyakan, insyaallah ta'ala. Mohon bersabar. Atau kalau buru-buru nanti bisa japri, insyaallah. Itu kita cukupkan sampai sekian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naktafi ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mencatat pertemuan kita pada malam hari ini sebagai ibadah taqarrub yang bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.